warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Fiandra Resta. Di sini saya akan membahas mengenai syarat mendasar praktisi seorang public relation. Syarat seorang praktisi PR merupakan salah satu akibat dari pesatnya kemajuan teknologi yang memengaruhi kehidupan masyarakat. PR menjadi fenomena yang mutlak keberadaannya dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Menanggapi semakin tingginya perusahaan membutuhkan jasa seorang PR, maka dari itu kriteria PR harus diperhatikan. Hal ini dilakukan agar keberadaan PR ke depannya dalam suatu organisasi dapat memberikan citra positif di mata khalayaknya. Berikut persyaratan yang mendasar yang wajib dimiliki oleh public relation. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi. Di sini seni berkomunikasi itu maksudnya yaitu kemampuan seseorang berkomunikasi dengan baik lisan maupun tulisan, dalam hal mendengarkan maupun berbicara. Di sini komunikasi dalam bentuk lisan, yakni ia mampu berbicara di depan umum, mampu melakukan presentasi, mampu mewawancarai untuk mendapatkan data atau fakta, dan mampu diwawancarai pers atau wartawan sebagai sumber berita. Dalam hal menyampaikan pesan, terkadang kita memiliki kendala agar pesan tersebut mudah untuk dimengerti. Hal yang harus kita perhatikan yaitu kita dapat menggunakan kemajuan teknologi audiovisual agar membuat seseorang atau audiens menyukai informasi yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu kemampuan mengorganisasikan. Kemampuan mengorganisasikan ini diartikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Selain itu diartikan juga sebagai kemampuan menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya sampai selesai termasuk perincian anggarannya. Seorang PR harus mampu mengorganisasikan semua kegiatan PR. Maka dari itu, profesi PR harus mampu berpikir jernih dan objektif. Seharian PR itu selalu terisi dengan berpikir, membuat anggaran, membuat rencana, evaluasi, negosiasi, membuat laporan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu kemampuan bergaul. Nah, kemampuan bergaul ini dapat ditunjukkan bagaimana kita memasuki dunia pergaulan dalam masyarakat, memiliki toleransi yang cukup, dan selalu berusaha untuk memahami orang lain. Jadi untuk setiap orang yang berprofesi menjadi PR harus mampu memperluas jaringan sehingga memperlancar tugasnya sebagai penjabat seorang public relation. Tetapi hal yang harus diingat oleh seorang PR dalam melakukan kerjasama atau hubungan dengan berbagai macam orang, tidak selamanya orang tersebut menyetujui atau menyukai gagasan dan sikap seorang PR tersebut. Apapun yang terjadi, seorang PR harus menghadapi berbagai macam sifat orang. Yang keempat yaitu memiliki kepribadian yang jujur. Tidak ada seorang pun PR yang bekerja secara efektif tanpa dirinya diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian yang jujur dan dapat dipercaya. Memiliki kepribadian yang jujur artinya seorang PR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dapat diandalkan, dapat dipercaya oleh orang lain, dapat diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan akan menimbulkan rasa hormat orang lain kepada dirinya dan profesinya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memiliki imajinasi yang kuat. Praktisi PR haruslah seseorang yang penuh dengan gagasan atau ide-ide, mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi, menyusun rencana-rencana, dan dapat mengembangkan imajinasinya untuk menciptakan kreativitas kerjanya. Jadi seorang PR harus memiliki wawasan yang luas sehingga masalah serumit apapun harus mengetahui benang merah persoalannya. Jadi kesimpulannya yaitu kemampuan berbicara di depan publik itu sangat mutlak. Kemampuan ini mendasari kesuksesan seseorang di berbagai macam bidang. Seorang public speaker dengan perannya sebagai pemberi pengaruh dan manfaat bagi para pendengarnya dituntut untuk tampil meyakinkan. Semua perkataan, penampilan, perilaku bisa saja menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Untuk itu, unsur motivasi komunikasi harus melekat pada diri public speaker, guna untuk menghindari kekhawatiran yang membuat ia ragu dengan kemampuannya. Ketenangan public speaker ditentukan oleh kesempurnaan persiapannya. Kemudian setiap proses pelaksanaannya dilakukan secara sistematis. Maka seorang public speaker akan mendapatkan kesuksesannya apabila ia menjalankan strategi dan teknik-teknik komunikasi efektif. Strategi dan teknik itu dilaksanakan pada saat sebelum berbicara, saat berbicara, setelah berbicara, dan proses pengulangan kegiatan di kesempatan berikutnya. Syarat yang terpenting atau yang utama ketika kalian ingin menjadi public relation yaitu sudah saya sebutkan tadi, seperti berkomunikasi dengan baik,
kemampuan mengorganisasikan, kemampuan bergaul, memiliki kepribadian yang jujur, serta imajinasi yang kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.